Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Di malam hari ini mari kita merenungkan lagi firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memperhatikan kami. Dan malam ini di saat kami akan merenungkan firman-Mu, layakkanlah kami Tuhan, dan biar Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Ia adalah Raja Kemuliaan. Ayat renungan diambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Tempat kudus di surga adalah pusat pekerjaan Kristus demi manusia. Tempat kudus itu menyangkut setiap orang yang hidup di dunia ini. Ia memperlihatkan rencana keselamatan, membawa kita kepada akhir zaman dan menyatakan isu kemenangan dalam pertikaian antara kebenaran dan dosa. Adalah sangat penting agar semua menyelidiki pokok pelajaran ini dan sanggup memberi jawaban kepada setiap orang yang bertanya mengenai pengharapan yang ada pada mereka. Pengantaraan Kristus bagi manusia di dalam tempat yang kudus di atas adalah sama pentingnya kepada rencana keselamatan seperti kematiannya di atas kayu salib. Oleh kematiannya, ia memulaikan pekerjaan itu yang sesudah kebangkitannya. Ia naik untuk menyelesaikannya di surga. Oleh iman, kita harus masuk ke dalam tabir atau selubung, di mana Yesus sebagai perintis bagi kita. Dicatat dalam Ibrani pasal 6 ayat 20. Di sana, terang dari salib di Golgota telah dipantulkan. Di sana, kita boleh mendapat pemandangan yang lebih jelas mengenai rahasia penebusan. Keselamatan manusia dicapai dengan biaya tak terbatas bagi surga. Pengorbanan yang dilakukan sama dengan tuntutan paling luas hukum Allah yang sudah dilanggar itu. Yesus telah membuka jalan ke takhta Bapa, dan melalui pengantarannya, keinginan sungguh-sungguh dari semua yang datang kepadanya dalam iman boleh disampaikan ke hadirat Allah. Kita sekarang hidup pada hari pendamaian yang besar dalam acara di Bait Suci Duniawi, sementara imam besar mengadakan pendamaian bagi orang-orang Israel. Semua diharuskan merendahkan diri mereka oleh pertobatan dari dosa dan merendahkan diri di hadirat Tuhan agar mereka tidak dipisahkan dari antara umat itu. Dengan cara yang sama, semua yang mau agar namanya tetap tertulis di dalam kitab kehidupan sekarang harus dalam hari-hari terakhir masa pencobaan itu merendahkan diri mereka di hadirat Allah oleh menyesali dosa-dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Harus ada penyelidikan hati yang sungguh-sungguh dan mendalam. Roh sembrono dan menganggap enteng yang dimanjakan oleh banyak yang mengaku Kristen harus ditinggalkan. Ada peperangan yang sungguh-sungguh yang harus dihadapi semua orang yang mau mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat yang mau menguasainya. Pekerjaan persediaan adalah pekerjaan individu, perseorangan. Kita tidak diselamatkan secara kelompok. Kesucian dan penyerahan seseorang tidak akan bisa memenuhi kebutuhan ini pada orang lain. Walaupun seluruh bangsa melewati pengadilan di hadirat Allah, namun ia akan memeriksa kasus setiap orang dengan sangat teliti, seolah-olah tidak ada lagi orang lain yang hidup di atas dunia ini. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 511 sampai 513. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau adalah Raja Kemuliaan, Raja segala bangsa. Dan biarlah Engkau selalu kami sembah, kami agungkan dalam setiap kehidupan kami. Di saat kami menjalani kehidupan kami di dunia ini, biarlah di dalam diri kami memiliki
roh kerendahan hati. Dan kami mau bertobat sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan, menjadi umat kesayangan, dan biarlah kami boleh terus memantulkan terang keselamatan melalui kehidupan kami. Untuk itu kami butuh kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh dimampukan untuk menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik bagi kehidupan kami. Menyertai istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.